golongan 1. Kation golongan 1 itu terdiri atas 3 kation, Pb2+, Hg+, dan Ag+. Kation golongan 1 itu dipisahkan dengan menggunakan HCl. Jadi ketiga kation ini akan membentuk endapan klorida yang tidak larut dalam air. Ketiganya akan membentuk endapan berwarna putih. Setelah diendapkan, masing-masing kation akan kita pisah-pisahkan dengan menggunakan reaksi tertentu. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Di sini kita memiliki sampel yang mengandung ketiga kation, Pb2+, Ag+, dan Hg+. Kation akan kita endapkan dengan menggunakan HCl. HCl kita tambahkan setetes demi setetes sampai endapan terbentuk seluruhnya. Jadi kita tambahkan terus sampai dia tidak terbentuk endapan lagi, sampai jenuh. Pada tabung ulir yang pertama, sampel sudah kita endapkan sampai terbentuk endapan yang sempurna. Kemudian, kita akan menyiapkan tabung ulir yang kedua dan akan kita isi dengan air dengan volume yang sama persis dengan yang ada di tabung ulir yang pertama. Kenapa? Karena kita akan mensentrifuge sampel ini. Di dalam sentrifuge itu ingat, tabung ulir yang dimasukkan jumlahnya harus genap agar dia seimbang di dalam sentrifuge. Jadi kita akan menyiapkan dengan volume yang sama dengan sampel. Prinsip pemisahan secara sentrifugasi adalah berdasarkan gaya sentrifugal dan perbedaan kerapatan pada campuran. Nah, berikut ini adalah instruksi kerja penggunaan alat sentrifuge. Oke. Pertama, kita hubungkan alat dengan arus listrik. Kemudian tekan tombol power yang bersimbol negatif di pojok bawah sebelah kanan. Setelah itu, kita tekan tombol door sebanyak 2 kali. Kemudian buka tutup sentrifuge. Selanjutnya, simpan tabung pemusing yang berisi contoh dengan air yang volumenya sama
di tempat yang berseberangan. Kemudian tutup alat centrifuge dan tekan tombol door 1 kali. Kita atur waktunya 2 menit, kemudian kecepatannya 30 rpm, kemudian kita tekan tombol start. Kemudian tunggu sampai alat centrifuge berbunyi atau alarm yang menandakan sudah selesai. Kemudian tekan tombol door 1 kali. Selanjutnya kita buka tutup centrifuge. Kemudian kita ambil selanjutnya kita tutup kembali. Kemudian tekan tombol door untuk mengunci alat centrifuge. Kemudian kita matikan alat centrifuge dengan menekan tombol power. Baik, sampel yang sudah disentrifugasi akan terpisah bagian pelet dan supernatannya. Sekarang kita akan mengambil bagian supernatannya. Kita pisahkan ke dalam saringan 1. Pisahkan pelet dan supernatan. Kemudian untuk saringan 1 ini kita akan melakukan identifikasi PB. Untuk peletnya nanti kita akan melanjutkan pemisahan HG dan AG. Nah, kita akan identifikasi saringan 1 menggunakan asam asetat dan kedua CrO4. Oke, asam asetatnya kita tambahkan secukupnya saja untuk memberikan suasana asam. Kemudian kita tambahkan kedua CrO4. Sampai terbentuk endapan berwarna kuning. Jika terbentuk endapan berwarna kuning, maka PB positif. Untuk pelet kita akan menambahkan air panas. Pertama, pipetnya yang tadi kita gunakan untuk mengambil supernatan, kita bilas dulu menggunakan air bersih Aquades.
akan menambahkan air panas. Ingat, supernatan dari sampel ini akan kita gunakan untuk memisahkan Ag dan Hg. Jadi, tambahkan air panas secukupnya agar nanti dapat dipisahkan Ag dan Hg. Kita samakan saja volumenya nanti dengan tabung ulir yang akan kita masukkan ke dalam centrifuge. Selanjutnya kita akan menggunakan alat centrifuge, di mana di sini adalah pelet yang mengandung ion Ag+ dan Hg+. Selanjutnya kita masukkan seperti ini. Kemudian kita tutup. Kemudian kita tekan tombol door untuk mengunci dari tutup alat centrifuge ini. Selanjutnya kita atur waktunya 2 menit. Selanjutnya kita tekan tombol start. Kemudian kita tunggu sampai alat centrifuge berbunyi atau alarm yang menandakan sudah selesai. Kemudian kita tekan tombol door untuk membuka tutup centrifuge. Kemudian kita ambil selanjutnya kita tutup kembali. Kemudian tekan tombol door 1 kali. Baik, sampel yang sudah ditambahkan air panas dan sudah disentrifuge, kita ambil kembali supernatannya. Nanti akan kita pisahkan supernatannya sebagai saringan 2. Saringan 2 akan kita identifikasi kembali kation Pb2+. Saringan 2-nya sudah semuanya dicukupi saja. Seperti sebelumnya, saringan 2 kita tambahkan asam asetat secukupnya. Kemudian
K2ClO4. Lihat apakah masih terbentuk endapan. Kita bandingkan dengan saringan 1. Dapat dilihat perbedaan saringan 1 dan saringan 2. Pada saringan 1, Pb yang terkandung masih banyak sehingga endapannya mudah untuk diamati. Pada saringan 2, ini endapannya sudah jauh lebih sedikit, tapi jika terlihat kekeruhan, maka berarti masih ada Pb yang tersisa. Jadi saat kalian teteskan, itu dia ada keruh, tidak hanya warna kuning saja. Ketika dia diteteskan berwarna keruh, berarti masih ada Pb yang tersisa. Oke, pelet yang sudah dipisahkan saringan 2 akan kita tambahkan reaksi selanjutnya, yaitu amonia. Amonia ini berfungsi memisahkan Ag dan Hg. Jadi, ketika kita tambahkan amonia, Ag+ akan larut. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, kalau di dalamnya ada Hg+, maka endapan akan berubah warnanya menjadi abu-abu. Abu-abu ini adalah campuran dari warna putih dan hitam, seperti yang sudah dijelaskan di kelas teori. Kita tambahkan amonia, volumenya sebanyak volume pembanding. Kita tambahin dulu air. Setelah ditambahkan amonia, terlihat bahwa peletnya berubah warna menjadi hitam keabu-abuan, maka dapat dinyatakan bahwa Hg positif. Nanti kita akan mengambil supernatannya untuk mengidentifikasi Ag. Jadi kita sentrifuge kembali. Oke, selanjutnya kita akan mensentrifuge kembali. Ini adalah pelet yang mengandung ion Hg+, dan parutannya mengandung ion Ag+. Kita akan pisahkan menggunakan alat sentrifuge. Pertama, kita tekan tombol door untuk membuka tutup alat sentrifuge. Kemudian kita masukkan secara berseberangan seperti ini. Kemudian kita tutup kembali alat sentrifuge. Kemudian kita tekan tombol door untuk menutup atau mengunci tutup sentrifuge. Selanjutnya kita atur waktunya 2 menit. Kemudian kecepatannya 30 rpm. Oke, kemudian kita tekan tombol start. Kemudian tunggu sampai alat berbunyi alarm yang menandakan sudah selesai. Kemudian kita tekan tombol door untuk membuka tutup sentrifuge. Kemudian kita ambil tabung pemosingnya. Oke. Setelah itu kita tutup kembali alat sentrifugenya. Tekan tombol door 1 kali untuk mengunci. Kemudian kita matikan tombol powernya dan kita cabut stop kontaknya.
Baik, ini adalah hasil centrifuge yang ketiga yang memisahkan pelet yang mengandung Hg dan supernatan yang mengandung Ag. Sekarang kita akan mengidentifikasi Ag di supernatan pada sampel di sini. Jadi kita pisahkan dulu. Untuk mengidentifikasi kation Ag, kita gunakan HNO3. Jika Ag positif, akan terbentuk endapan berwarna putih. Dapat dilihat terbentuk warna keruh. Jika larutan berwarna keruh, sudah dapat dinyatakan bahwa Ag positif. Ini adalah perbandingan antara saringan 3 yang untuk mengidentifikasi Ag dan Aquades. Terlihat bahwa pada saringan 3 ini Ag-nya positif. Jadi endapan Ag itu bentuknya seperti ini, keruh. Ini adalah hasil pemisahan dan pengendapan kation golongan 1. Saringan 1 ini positif mengandung Pb2+. Saringan 2 juga positif mengandung Pb2+, tapi konsentrasinya lebih sedikit. Saringan 3 ini tadi yang terakhir itu positif Ag. Kemudian yang pelet ini yang mengandung Hg. Jadi peletnya mengandung Hg, supernatannya kita identifikasi positif mengandung Ag. Oke, untuk penanganan limbahnya, jadi pemisahan kation golongan 1 ini kan semua limbah B3. Jadi kalian campurkan dulu saja di buangan. Sampai bersih ya. Jadi kalau masih ada yang tersisa seperti ini, dibersihkan dulu. Jadi nanti buangannya kalian masukkan ke limbah B3 atau limbah anorganik. Kemudian alat gelasnya nanti dicuci yang bersih menggunakan sabun.